Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang segampang inikah membuat semuanya menjadi nyata. Nah, kita akan coba lihat ya, seperti apakah cerita energi kamu di sini. Tapi ingat juga buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kau berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Segampang ini membuat semuanya menjadi nyata. Oke, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Aquarius. Ya. The Tower. Aquarius. Di sini aku melihat kalau kehidupan kamu itu penuh dengan masalah. Kehidupan kamu itu mungkin ya selama ini selalu berantakan. Pernah kamu mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Apa yang sudah kamu bangun itu hancur. Apa yang sudah kamu jaga gitu ya, itu hilang. Atau apa yang sudah kamu genggam, itu lepas dari genggaman kamu. Inilah gambaran itu. Terlalu banyak masalah yang datang silih berganti ke dalam kehidupan kamu. Dan itu semua membuat kamu merasa kayak, bisa nggak ya aku keluar dari masalah ini? Bisa nggak ya aku bahagia? Bisa nggak ya aku merasakan kenikmatan dunia ini gitu loh. Jadi beberapa dari aku harus pernah berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya ya, mungkin saat ini kamu sudah merasa hidup kamu itu sudah berubah. Ya. Aku melihat di sini ada King of Wands. Ada Seven of Wands, Seven of Swords, ada Eight of Pentacles. Wah, ini ada Eight of Wands dan ada Nine of Wands. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kartu ini menggambarkan kalau kamu itu sebenarnya adalah seseorang yang benar-benar memiliki kekuatan yang super gitu ya. Seperti Superman gitu ya, superhero gitu ya. Nah, jadi Aquarius, aku melihat segala sesuatu yang pernah terjadi di bottom of the deck ini, itu sebenarnya bisa kamu tepiskan, bisa kamu selesaikan dengan gampang. Dan akhirnya kamu bisa berkata, ternyata segampang ini membuat semuanya menjadi nyata. Salah satunya apa? Kehidupan kamu mulai berubah. Ya, karena di sini ada sebuah tindakan yang sudah kamu lakukan dan itu menghasilkan ya, hasil yang cukup luar biasa. Mungkin ada perbaikan dalam diri kamu, perbaikan dalam sikap sifat gitu ya, perbaikan dalam percintaan kamu juga, perbaikan dalam masalah finansial kamu juga ya. Karena aku lihat di sini kamu itu sudah menjadi seseorang yang benar-benar kayak ya bijaksana sekali. Kamu sudah memiliki jabatan di sini akhirnya ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang awalnya itu hanya seorang staf, tapi akhirnya dengan kamu merasakan, kenapa sih aku kok staf terus gitu ya? Udah bertahun-tahun aku jadi staf aja, nggak pernah aku ngerasain duduk di kursi panas begitu ya. Nah akhirnya mungkin ada kesempatan, ada peluang untuk naik jabatan dan kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya dan itu terwujud gitu loh. Gampang kan gitu ya. Kalau ngomong sih gampang ya, gampang. Terkadang ada yang bilang ya, kakak sih ngomongnya gampang, tapi inilah kenyataannya ya. Kamu itu bisa mencapainya. Karena apa? Karena kamu itu punya kualitas, kamu punya nilai. Jadi kamu jangan fokus kepada masalah kamu. Kamu jangan fokus kepada masa lalu kamu. Tapi sekarang kamu fokus untuk menata hidup kamu kembali. Itu yang terpenting. Ya, aku harus. Oke. Nah, ini yang aku rasakan. Di sini ada Seven of Swords. Nah, di sini aku melihat ada rasa kepuasan dalam diri kamu. Seolah-olah kamu merasa kayak, wah aku akan meninggalkan nih, gitu. Masalah-masalah yang sudah menghancurkan hidup aku. Aku akan meninggalkan nih orang-orang yang toksik. Aku akan melepaskan nih orang-orang yang manipulatif ya.
dan aku tidak akan peduli lagi dengan mereka. Karena mereka lah yang sudah menghancurkan hidup aku, ya. Dan kamu merasa kayak hidup ini ternyata enjoy ya, kalau kita bikin se-enjoy mungkin, segampang mungkin, gitu loh. Kenapa ya? Mungkin awalnya memang ya, kamu merasa kayak sulit nih melepaskan seseorang, yang mungkin dia adalah teman baik kamu, atau dia pasangan kamu, padahal dia sudah menyakiti kamu, dan kamu takut gitu loh, takut untuk melepaskan mereka. Kenapa? Karena kamu merasa kayak, kalau aku lepasin dia, nanti apakah aku akan menemukan yang terbaik gitu. Jadi seolah-olah ada ketakutan dalam diri kamu. Tetapi di sini aku melihat kamu merasa puas dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata lebih lebih gampang ya. Setelah kita meninggalkan orang orang itu, hati aku lebih tenang. Aku merasa puas dengan kehidupan aku saat ini. Karena aku bebas mau ngapain gitu loh. Ya, aku bebas untuk berimajinasi, aku bebas untuk berekspresi gitu, ya. Jadi itu yang kamu rasakan di sini. Ada satu kepuasan tersendiri. Oke? Aquarius. Di sini ada Eight of Pentacles dan akhirnya kamu lebih fokus lagi kepada finansial. Kenapa? Karena kamu sudah tidak lagi terkoneksi dengan orang-orang yang toksik ya, di mana orang-orang itu dulunya hanya memberikan suntikan-suntikan negatif kepada kamu. Menjadi pikiran kamu juga negatif dan kamu jadi malas dan kamu jadi tidak mau berpikir gitu ya. Dan kamu mungkin menjadi seseorang yang kayak hanya bisa menerima aja tanpa berusaha ya. Tapi saat ini kamu mulai berjuang, kamu mulai berusaha ya. Ternyata memang ya hidup itu harus kita perjuangkan. Ternyata hidup itu harus kita apa ya? Kita capai gitu loh. Kita kejar kebahagiaan itu. Jangan hanya diam, karena itulah hidup, ya. Oke, nah ini dia. Ada usaha yang kamu lakukan. Contoh mungkin dalam hal naik jabatan tadi ya, ada promosi jabatan misalnya. Kamu mulai belajar, kamu mulai memperbaiki diri, kamu mulai mengetahui cara-cara kiat-kiat menjadi seorang pimpinan begitu ya. Dan akhirnya kamu dapatkan itu dan kamu terapkan pada kehidupan kamu gitu loh. Dan akhirnya apa? Mereka menilai kamu adalah orang yang pantas untuk menerima jabatan itu. Sama halnya juga mungkin dalam percintaan kamu ya. Dimana kamu sudah berusaha untuk memperbaiki diri kamu dan akhirnya orang-orang melihat bahwasanya kamu itu pantas, layak gitu ya untuk dicintai, untuk dimiliki gitu ya, untuk diperebutkan begitu, oke? Nah, itu dia. Kita akan coba lihat lagi. Ada Eight of Wands ya. Eight of Wands ini adalah gambaran ada hal-hal yang mungkin tidak terduga ya, yang akan kamu dapatkan tanpa kamu merasakan apa-apa mungkin ya, tanpa kamu berpikir apa-apa, tanpa kamu melakukan sesuatu, tiba-tiba aja keajaiban datang. Datanglah orang-orang mungkin yang membantu kamu, yang memberikan kesempatan kepada kamu, memberikan peluang kepada kamu ya. Baik itu dalam hal pekerjaan atau mungkin dalam hal percintaan. Ada hal-hal yang benar-benar kayak tumbuh dengan sendirinya. Ya, cinta umpama gitu ya. Ada seseorang yang benar-benar kayak sudah melihat kamu itu kayak muncul cintanya kepada kamu. Yang awalnya mungkin dia tidak pernah memperhatikan kamu. Tiba-tiba aja dengan kondisi kamu, dengan keadaan kamu seperti ini, sudah kayak positif banget gitu ya. Jadi kamu memancarkan energi positif sehingga terkoneksilah dengan dia. Jadi dia merasa kayak, wah, kenapa ya kok aku ngerasain aneh ya terhadap kamu gitu loh. Nah, itu yang dirasakan dia. Jadi akhirnya ya dia merasakan kalau, wah, aku butuh kamu nih gitu ya. Aku harus memperjuangkan kamu. Ya, begitulah jadinya ya, oke. Jadi gampang membuat semua itu akan menjadi nyata. Diri kita sendiri yang harus kita benahi. Jadi jangan sampai kita, ya terkadang kita ada ya, iri terhadap orang. Ya, orang itu nggak berbuat apa-apa, dia hebat gitu, dia happy gitu ya, dia bahagia. Nah, kita nggak tahu dulunya seperti apa mereka. Kita nggak tahu bagaimana perjuangan dia. Dan dia mungkin juga tidak memperlihatkan kepada kita. Nah, jadi kita itu tidak bisa menilai seseorang itu mungkin dari luarnya aja. Nah, itu yang harus kita lakukan di sini. Ya, buat Aquarius. Aku lihat kamu itu orang yang benar-benar kayak punya keinginan, punya kemampuan, dan itu harus kamu olah. Ya, ini ada Nine of Wands. Terlihat jelas sekali kamu itu adalah orang yang kuat. Ibarat kata itu, kalau body kamu itu luar biasa ya, bagusnya. Jadi orang kuat. Jadi masa sekuat ini kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kan rugi gitu loh. Jadi dengan apa yang kamu miliki kamu bisa manfaatkan itu.
kamu asah keahlian kamu, kepiawaian kamu, sehingga terlihat kamu adalah seseorang yang serba bisa dan bisa melakukan apapun. Dan itu adalah suatu awal kebangkitan kamu yang aku lihat di sini, ya, buat Aquarius. Oke, nah ini yang aku rasakan, ya. Jadi kamu itu akan bisa melakukan apapun dalam hidup kamu. Karena intinya kita, kontrolnya di kita, ya, Aquarius. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca di kartu berikutnya. Seperti apakah yang terbaca selanjutnya buat Aquarius? Oke. Satu lagi. Ya. Take time to breathe out. Dissemination moon, ya. Aku merasakan ya di sini kamu akan mendapatkan waktu di mana kamu akan merasa kayak, wah, aku harus benar-benar kayak memanfaatkan waktu ini gitu loh. Dan aku harus benar-benar kayak meluangkan waktu juga gitu untuk merasakan apa yang harus aku lakukan di sini, ya. Begitu ya Aquarius. Benar-benar di sini aku melihat di kartu take time to breathe out ini, ya, kamu harus benar-benar bisa meluangkan waktu untuk diri kamu merenungi, untuk diri kamu mempelajari gitu ya, masa lalu kamu, masalah dalam hidup kamu ya, sehingga akhirnya muncul ide-ide baru, muncul keinginan harapan ya, di situlah akhirnya kamu menemukan jalan untuk menuju suatu kebahagiaannya kamu, dan semua itu akan bisa kamu wujudkan nyata ya. Mimpi-mimpi kamu semuanya akan menjadi nyata di sini, Aquarius. Oke? Di sini ada you're very close to achieve your goal ya. Aku melihat apa yang kamu apa yang harapkan, apa yang menjadi tujuan kamu itu akan bisa kamu wujudkan ya. Jadi makanya itu semuanya gampang untuk kamu membuatnya semuanya itu jadi nyata. Intinya diri kamu dulu yang kamu yakinkan, cintai diri kamu, yakinkan diri kamu kalau kamu bisa ya, maka semua itu akan mengalir seperti air ya buat Aquarius. Oke. Surrender to the divine ya. Full moon, ada bulan penuh di sini. Jadi bulan penuh ini adalah gambaran di mana kamu sudah berserah diri kepada Tuhan. Memang ya, saat kamu memang sudah mulai capek, saat kamu sudah mulai lelah ya. Jadi semua itu akan bisa jadi nyata saat kamu surrender, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelesaikan tugas-tugas kamu. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya kamu di sini. Ya, kalau kamu capek jangan kamu paksain. Ya, ada waktunya kamu untuk meluangkan diri kayak merenungi, istirahat sebentar atau bagaimana ya. Maka dengan itulah Tuhan nanti akan memberikan suatu kekuatan baru kepada kamu. Oke, Aquarius. Ya. Oke, kita apa lagi yang terbaca di sini? A new romantic cycle began. New moon in Libra. Nah, ini aku lihat ya. Tadi aku belum baca zodiak ya. Nanti aku baca zodiak ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi ya. Dan ini juga ada bulan new moon, bulan baru di Libra gitu ya. Nah, ini ada a new romantic cycle began. Aku melihat ada sebuah mungkin cinta baru ya yang hadir dalam hidup kamu di sini. Ya Aquarius. Kenapa? Karena ada kehancuran dalam percintaan yang kamu. Di mana kamu sudah meninggalkan seseorang itu. Tapi apa yang kamu dapatkan kembali? Yaitu seseorang yang baru. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir kalau kamu itu sendiri selamanya, enggak gitu loh. Seseorang nantinya akan datang saat kamu benar-benar kayak surrender. Saatnya kamu mengikhlaskan dan merelakan ya. Di situ nantinya kamu akan menemukan kehidupan baru, cinta baru gitu ya. Dan itu mungkin adalah sebuah jalan bagi kamu untuk memulai kehidupan ini. Atau seseorang ini benar-benar kayak ingin memulai hidup baru dengan kamu ya. Aquarius. Di sini juga ada conclusion are within race, full moon eclipse gitu ya. Ada ya beberapa dari Aquarius merasa kayak apa ya, kayak ada hati kamu itu kayak belum percaya diri gitu, belum yakin, ada.
Nah, kalau kamu belum yakin, maka kamu belum bisa menemukan apa-apa di sini. Walaupun ada keinginan kamu, tapi ada hati kamu yang belum yakin. Jadi kamu belum bisa akan mendapatkan apa-apa. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah keyakinan dulu, ya. Karena di sini terlihat ada bulan purnama gitu ya. Padahal bulan purnama ini indah kalau dilihat. Dan kamu merasa kalau apa ya, kayak ada rasa keraguan gitu. Tapi sebenarnya di sini adalah sebuah eh, apa ya, sinaran yang benar-benar indah dalam hidup kamu dan kamu harus sadari itu. Rasakanlah, resapi itu, ya. Jadi kamu akan merasa ada kekuatan yang muncul dalam diri kamu. Nah, ini juga ada walk through your fear. New moon in Scorpio. Jadi aku melihat seperti ada ketakutan dalam diri kamu. Memang ada keraguan di sini. Ya, tapi di sini adalah simbol kekuatan kamu. Ya, simbol kekuatan kamu di mana kamu itu sebenarnya bisa mewujudkan apapun. Kamu akan dengan gampang mewujudkan semuanya menjadi nyata. Apapun itu mimpi kamu, harapan kamu ya. Jika kamu benar-benar menghilangkan keraguan, menghilangkan ketakutan kamu ya. Karena aku lihat di sini masa lalu kamu itu membuat kamu menjadi trauma, menjadi depresi gitu ya. Nah, dan akhirnya kamu di sini bisa menemukan seperti ini ya, energi ini. Jadi hilangkanlah semua ini, keraguan-keraguan kamu, ketakutan kamu ya. Karena Tuhan akan berpihak kepada kamu saat kamu sudah surrender. Apalagi kamu sudah memperbaiki diri kamu menjadi seseorang yang benar-benar kayak spiritual banget gitu. Ya, Aquarius. Oke, Aquarius, mungkin ini bisa aku sampaikan buat Aquarius, semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonate, semoga membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.